Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya Nova Vitasari akan menjelaskan materi mengenai pendidik bersikap adil. Langsung saja menuju ke materinya, yaitu. Nah, di sini ada sebuah hadis yang akan menjelaskan bagaimana seorang pendidik itu bersikap adil. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nu'man ibn Bashirin anna abahu atabihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu bni hadha gulaman faqala akulla waladika nahalta mislahu qala la qala farji'hu muttafaqun alaihi. Dari hadis ini diketahui bahwa An-Nu'man ibn Bashirin dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anna abahu atabihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ayahnya telah datang membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, inni nahaltu bani hadza gulaman, sesungguhnya saya telah memberikan seorang budak atau pembantu kepada anakku ini. Faqala, maka Rasulullah itu bertanya, akulla waladika nahaltu mislahu, apakah semua anakmu kamu beri budak seperti ini? Qala, lalu ayahnya menjawab, la, tidak. Qala, Rasulullah SAW lantas bersabda, farji'hu, tariklah kembali pemberianmu itu. Nah, dari hadis ini dapat disimpulkan bahwasannya kalau Rasulullah itu sebenarnya menyuruh menarik kembali atas pemberian yang diberikan oleh orang tua jika pemberian orang tua tersebut tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lain. Yang selanjutnya yaitu syarah hadis. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana pengajaran Nabi terhadap seseorang bapak agar bertindak seadil-adilnya terhadap anak-anaknya. Seseorang bapak itu di dalam rumah tangganya sebagai seorang pendidik terhadap keluarganya juga harus bersikap adil baik dalam sikap, ucapan, dan segala tindakan. Kenapa? Karena sikap adil ini mempunyai pengaruh yang besar dalam pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tindakan adil dari orang tua atau dari seorang pendidik merupakan pendidikan terhadap anak-anaknya. Jadi kelak akan dicontoh oleh anak-anaknya. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Bapak Nu'man yang bernama Bashir pernah membawa anaknya Nu'man datang menghadap Rasulullah SAW. Mohon dipersaksikan bahwa ia memberi anaknya seorang pembantu rumah tangga, seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ada dua hadis dalam kitab Riyad Al-Shalihin. Ada beberapa periwayatan yang sama dengan hadis seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu yang berbunyi wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa'alta hadza bi waladika kullihim qala la qala ittaqullahi wa'dilu fi auladikum faraja'a abi faradda tilka shadaqata. Dari hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu telah pernah bertanya kepada seorang ayah bahwasanya apakah kamu pernah berbuat seperti itu kepada semua anakmu? Lalu ayah itu menjawab tidak. Kemudian Nabi bersabda, takutlah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Kemudian ayah yang tadi ditanya oleh Rasulullah itu kembali pulang dan menarik kembali pemberian itu. Hadis yang selanjutnya yaitu wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bashir alaka waladun siwa hada qala na'am faqala aqul lahum wa habta lahu misla hada qala la qala fala tushhidni idza fa inni la ashhadu ala syaurin. Nah, dari riwayat ini Rasulullah itu bertanya kepada Bashir, apakah kamu mempunyai anak selain ini? Lalu ayahnya menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, apakah semua anak kamu
beri budak seperti apa yang diberikan anak ini? Ayahnya menjawab lagi, tidak. Beliau bersabda, kalau begitu, janganlah kamu persaksikan kepadaku, karena sesungguhnya aku tidak akan menjadi saksi terhadap penganiayaan itu. Jadi, ketidakadilan itu dapat memicu pertikaian dan perkelahian yang ada dalam rumah tangga. Seperti contoh beberapa hadis yang saya jelaskan tadi. Jadi ketika Rasulullah itu bertanya kepada Bashir, apakah semua anak kamu beri pembantu yang sama? Lalu Bashir tersebut menjawab, lah, tidak. Jadi artinya itu tidak semua anak diberi bantuan oleh sang ayah. Nah, siapa sih Bashir itu? Nama aslinya yaitu Nu'man bin Bashir al-Ansori al-Khazraji. Beliau adalah bapak sahabat Nabi, salah seorang sahabat Ansor yang pertama kali dilahirkan ketika hijrah ke Madinah. Nah, kemudian Nabi itu berkata, "Farji'hu, tariklah kembali pemberianmu itu." Artinya, pemberian bantuan orang tua tersebut harus diminta kembali. Kenapa? Karena terjadi kecurangan atau ketidakadilan yang hanya diberikan kepada seorang anak saja, sementara yang lain tidak. Dan hal tersebut akan menjadikan salah satu anak tersebut merasa iri. Dalam satu riwayat dengan tegas, Rasulullah SAW menuntut keadilan orang tua terhadap anaknya. Seperti hadis di bawah ini. Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum faraja'a abi faradatil kasodakota. Yang artinya, takutlah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Kemudian, ayahku kembali pulang dan menarik kembali pemberiannya itu. Dalam riwayat lain, ketika Bashir tidak memberi seluruh anaknya, beliau bersabda lagi, "Fala tushhidni idza fa inni la ashhadu ala jaurin." Yang artinya, kalau begitu, janganlah kamu persaksikan kepadaku karena sesungguhnya aku tidak akan menjadi saksi terhadap penganiayaan. Nah, dalam redaksi kedua hadis tersebut, perintah keadilan terhadap anak ini didahului perintah takwa kepada Allah. Redaksi ini menunjukkan betapa pentingnya sifat adil di tengah-tengah mereka, yang dijadikan sebagai tanda orang yang takwa kepada Allah. Kemudian orang tua pulang dan minta kembali atas pemberian tersebut. Nah, dalam sebuah buku hadis tarbawi ini, pemberian atau dalam bahasa fikihnya hibah memang tidak sama dengan harta warisan. Bedanya apa sih? Yang pertama yaitu hibah diberikan pada saat orang tua itu masih hidup, sedangkan harta waris itu dibagi dan dimiliki pada saat orang tua itu sudah meninggal dunia. Perbedaan yang kedua yaitu hibah diberikan kepada semua anak dan sama bagiannya, sedangkan harta waris dibagikan kepada semua anak tetapi tidak harus sama sebagaimana yang diatur dalam Islam. Nah, keadilan terhadap anak ini dimaksudkan anak mempunyai hak yang sama baik dalam hibah, nafkah, pendidikan, dan lain-lain maupun dalam menerima harta warisan. Jika adil diartikan hak yang sama, maka pembagian waris, nafkah, kesehatan, dan pendidikan tidak harus sama diberikan kepada anak kecuali hibah. Ini ada sebuah contoh. Yang pertama, yaitu jika seorang anak yang masih duduk di sekolah TK, satunya di SMA, dan satunya lagi di perguruan tinggi, tentu uang jajan atau uang transportasinya dan biaya sekolah itu tidak mungkin sama. Yang dimaksudkan adil di sini yaitu pelayanan anak sesuai dengan kebutuhan. Bahkan kalau disamakan pelayanannya antara yang kecil, yang besar, yang sehat, dan yang sakit itu termasuk tidak adil karena tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika pembagian harta waris adil dalam hal ini tuh disesuaikan dengan beban anak laki-laki yang lebih berat dibandingkan dengan anak perempuan. Kenapa? Karena anak laki-laki itu mempunyai beban terhadap tanggung jawab bagi kehidupan keluarganya kelak, sedangkan anak perempuan hidupnya ditanggung oleh keluarga. Orang tua itu lebih suka jika seluruh anaknya sama-sama berbuat baik kepadanya, dan beliau tidak suka jika hanya sebagian anak-anaknya saja yang berbuat baik kepadanya. Kesukaan orang tua ini terungkap dengan pertanyaan Rasulullah SAW. Ayasurruka ayakunu ilaika fil birri sawaan.
Tidaklah engkau bergembira jika mereka sama berbuat baik kepada engkau. Perbuatan baik dari anak-anak akan tumbuh dari keadilan orang tua mereka. Oleh karena itu, keadilan orang tua sebenarnya merupakan pendidikan terhadap mereka. Demikian juga keadilan seorang guru terhadap murid-muridnya, di mana selalu dituntut sebagaimana keadilan orang tua terhadap anak-anaknya. Karena guru itu adalah pengganti orang tua yang berada di sekolah. Guru harus adil terhadap anak didiknya dalam pelayanan pendidikan dan pengajaran. Tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Yang dapat dipetik dari hadis yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, seorang pendidik, baik guru maupun orang tua, harus bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam segala hal, baik dalam sikap, pelayanan, dan penilaian. Yang kedua yaitu dalam masalah hibah terhadap anak harus dilakukan secara merata dan sama atau tidak semua. Berbeda dengan masalah harta warisan yang harus merata tetapi tidak harus sama. Yang ketiga yaitu anak berhak menerima keadilan, tetapi makna keadilan sesungguhnya tidak selalu diartikan sama. Yang terakhir yaitu kesungguhan para sahabat pada ilmu atau hukum Islam ketika menghadapi suatu persoalan selalu bertanya kepada Nabi atau dipersaksikan kepadanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.